Halo para pecinta sepak bola, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Jujur ya, saya benar-benar antusias banget karena hari ini kita bakal ngebedah salah satu pertarungan paling krusial di fase grup Piala Dunia 2026. Turki melawan Paraguay di grup D. Keduanya baru aja terluka parah di laga pembuka, dan sekarang mereka harus tarung habis-habisan di San Francisco. Buat seorang analis, laga kayak gini nih yang paling seru buat dibongkar. Kenapa? Karena taktik yang dipakai nanti bukan cuma sekedar soal gaya main lagi, tapi benar-benar soal bertahan hidup di turnamen ini. Yuk kita mulai. 0. Ya, kalian nggak salah dengar. 0 adalah jumlah poin yang dimiliki Turki dan Paraguay saat ini di klasemen grup D. Di panggung sebesar Piala Dunia, mulai turnamen dengan raihan 0 poin setelah laga pertama tuh ibarat alarm bahaya yang nyala paling kencang. Udah nggak ada lagi deh yang namanya ruang buat bikin kesalahan. Laga di San Francisco nanti benar-benar bakal jadi skenario hidup mati buat kedua tim. Bagian pertama, duel hidup mati grup D. Taruhan besar di pertandingan kedua. Coba kita lihat seberapa kontras penderitaan mereka di laga perdana. Di satu sisi, Turki secara mengejutkan dibungkam oleh Australia dengan skor 2-0. Ini kejutan besar karena mereka sama sekali gagal cetak gol. Terus di sisi lain, ceritanya agak beda, tapi rasanya sama-sama sakit. Paraguay dihancurkan sama tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 1-4. Dua kekalahan yang secara taktis beda banget, tapi beban psikologisnya, wah sama-sama luar biasa berat. Bagian kedua, masalah penyelesaian akhir Turki. Sebuah frustrasi taktis yang bersejarah. 30. Kalian bayangin, tim asuhannya Vincenzo Montella ini ngelepasin 30 tembakan ke gawang Australia. 30 percobaan, dan gak ada satupun yang jadi gol. Di sepak bola modern, bisa nyiptain 30 peluang nembak itu sebenarnya tanda kalau sebuah tim mendominasi penguasaan bola secara total. Tapi kalau gagal dikonversi jadi gol, itu sih namanya bencana efisiensi. Dan kalau kalian pikir 30 tembakan tanpa hasil itu udah parah, tunggu sampai dengar konteks sejarah ini. Angka ini menyamai rekor terburuk di Piala Dunia untuk tembakan terbanyak tanpa gol di waktu normal sejak laga Uruguay ngelawan Swedia di tahun 1974. Gila kan? Bayangin aja. Bahkan dengan wonderkid Real Madrid, Arda Güler, yang sendirian ngelepasin 8 tembakan, lini depan Turki tetap nyatet salah satu performa paling tumpul dalam sejarah turnamen modern. Tapi tunggu dulu, apa Turki beneran main jelek secara keseluruhan? Nah, ini dia fakta taktis yang super menarik. Proses build up mereka itu sebenarnya luar biasa banget. Mereka sukses nyatet 71 umpan yang memecah lini tengah lawan. Itu rekor tertinggi buat tim manapun di Piala Dunia sejak 2010 loh. Mereka sukses ngebongkar pertahanan. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, mereka nabrak tembok tebal bernama Patrick Beach. Kiper debutan Australia ini sukses bikin 8 penyelamatan krusial. Jadi secara taktis, aliran bola Turki itu udah sangat cair. Mereka cuma dihentikan sama performa individual yang luar biasa banget di bawah Mister Gawang. Masuk ke bagian ketiga, runtuhnya tembok pertahanan Paraguay. Kalah kelas di pertandingan pertama. Coba kita ingat-ingat lagi reputasi Paraguay sebelum turnamen ini mulai. Mereka datang ke Amerika Utara ngebawa kebanggaan sebagai tim dengan pertahanan yang super kokoh. Mereka nggak pernah kebobolan lebih dari 2 gol dalam 18 pertandingan kualifikasi CONMEBOL. Ini tim yang sukses bikin mati kutu raksasa sepak bola kayak Argentina dan Brasil loh. Pertahanan solid itu udah jadi DNA mereka. Tapi statistik di laga pembuka kemarin bener-bener nyeritain kehancuran yang kilat banget. Baru babak pertama lawan AS aja, mereka udah tertinggal 3-0. Mereka kebobolan lebih banyak di satu babak dibanding gabungan belasan laga sebelumnya. Gak cuman itu, mereka juga kehilangan bola di area berbahaya atau high turnovers sampai 16 kali. Itu rekor turnover terburuk mereka sejak 1966. Skema pressing ketat Amerika Serikat bener-bener ngeruntuhin struktur pertahanan Paraguay sampai ke akar-akarnya. Bagian keempat, benturan dua gaya taktis. Gimana pertarungan ini bakal berlangsung? Jadi, kita bakal disuguhin apa nih? Di satu sisi, kita punya Turki yang mainnya sabar banget. Mereka bangun serangan dari bawah, ngatur tempo pelan-pelan, dan nyari celah lewat umpan-umpan pendek yang diorkestrasi sama Hakan Çalhanoğlu. Nah, di sisi lain, ada Paraguay yang mainnya super direct. Mereka nggak peduli tuh sama penguasaan bola yang lama-lama. Pokoknya, gimana caranya bola bisa pindah secepat mungkin ke sepertiga akhir lapangan lawan. Oke, kita bahas satu fakta gila ini buat ngebuktiin seberapa direct gaya main Paraguay. Pas lawan Amerika Serikat, kiper mereka, Orlando Gil, ngelepasin 8 umpan langsung yang berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Poin pentingnya di sini, seorang penjaga gawang benar-benar jadi penyuplai bola terbanyak ke area pertahanan lawan buat timnya. Ini benar-benar definisi taktik rute langsung dalam bentuk yang paling ekstrim. Terus, siapa nih aktor utama buat jalanin taktik ini?
Di kubu Turki, sorotan pasti tertuju ke Ferdi Kadioglu. Di laga kemarin, dia ngelepasin 59 umpan di sepertiga akhir dan nyiptain 5 peluang. Dia ini mesin kreativitasnya Turki di sayap kiri. Kalau di Paraguay, ada Julio Enciso yang jadi senjata mematikan mereka. Dia baru aja bikin sejarah sebagai kontributor gol termuda buat negaranya di Piala Dunia sejak 1966. Kreativitas sistematis Kadioglu ngelawan daya ledak agresif pemain muda kayak Enciso. Ini nih, duel kunci yang bakal pecah di lapangan nanti. Bagian kelima, prediksi akhir superkomputer Opta, mengulas hasil dari 25.000 simulasi pertandingan. Dan inilah hasil dari ribuan simulasi tersebut. Turki difavoritkan menang dengan peluang 48,4%. Meski kemarin mereka mandul, probabilitas ini masuk akal banget karena metrik serangan mereka sebenarnya sangat impresif. Mereka cuma lagi kurang beruntung aja pas penyelesaian akhir. Sementara itu, Paraguay cuma punya peluang 25,5% buat menang, sebagian besar karena rapuhnya transisi pertahanan yang mereka tunjukin di laga perdana. Terus, ada peluang seri di angka 26,0%. Tapi mari kita perjelas satu hal soal angka 26% tadi. Bermain imbang atau meraih hasil seri, itu adalah skenario mimpi buruk. Mengingat format grup kayak gini, hasil imbang gak bakal ngebantu siapa-siapa. Secara taktis, situasi ini maksa kedua pelatih buat ngebuang jauh-jauh pendekatan yang konservatif. Udah gak ada gunanya parkir bus di laga ini. Keduanya harus keluar nyerang demi ngamanin 3 poin penuh kalau masih mau selamat dari fase grup. Pada akhirnya, semuanya bakal bermuara ke satu pertanyaan besar ini. Siapa yang bakal selamat dari jurang eliminasi di San Francisco? Apakah dominasi umpan terobosan Turki yang akhirnya nemuin sentuhan mematikannya? Atau justru rute serangan kilat nan langsung dari Paraguay yang bakal ngeeksploitasi pertahanan Turki? Pertarungan adu taktik antara penguasaan bola ngelawan serangan balik cepat bakal segera tersaji. Pokoknya kalian gak boleh sampai kelewatan laga ini. Makasih ya udah gabung di Bedah Taktik kali ini, dan mari kita tunggu sejarah apa yang bakal tercipta di atas lapangan.